Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Selamat mengikuti ibadah keluarga Minggu Biasa GKJ Pekalongan 2 Agustus 2020 dengan tema Belas Kasih Allah. Marilah sebelum ibadah kita mulai, kita masuk pada saat teduh. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan nyanyian pembukaan dari PKJ nomor 164, bait yang pertama. Saudara-saudara, ibadah ini kita alaskan pada pengakuan bahwa Allah yang Maha Tinggi adalah Juru Selamat kita yang sejati. Daripadanya lah pertolongan kita dinyatakan. Kiranya kasih karunia Allah ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara, dipersilahkan kembali duduk. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan Agustus, dan kita menghayati sebuah tema yaitu belas kasih Allah. Dan melalui ibadah ini kita akan belajar merasakan betapa Allah memiliki belas kasih yang besar dalam kehidupan kita. Maka mari kita terus memuliakan Allah, dan kita nyanyikan Tuhanku Yesus, Raja Alam Raya. Kau junjung aku
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, marilah kita panjatkan doa pertobatan. Kami hantarkan. Bapa kami yang Maha Kudus, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur karena penyertaan dan berkat-berkat-Mu. Kami berbakti padamu Bapa. Kami yang hadir dengan penuh kelemahan dan kekurangan serta dosa-dosa kami, selalu belum bisa melakukan sabda-Mu dengan baik. Bapa, kami mohon pengampunan dalam nama Yesus, Sang Penebus dosa ini, kami panjatkan. Amin. Marilah kita nyanyikan nyanyian pertobatan di dalam Kidung Jemaat nomor 39, bait yang pertama. Semua diundang untuk bersama berdiri. Terimalah berita anugerah yang dalam ibadah ini diambil dari surat Efesus pasal yang ke-2 ayat yang ke-4 dan ke-5. Beginilah kesaksian Rasul Paulus. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara-saudara, demikianlah berita anugerah yang menegaskan bahwa oleh anugerah kasih karunia Allah, kita semua diberi keselamatan atau penebusan dosa. Kita terima dengan senang hati dan kita sambut dengan nyanyian syukur. Kidung Jemaat 39, bait yang ke-3. Jikalau orang ingin
kembali duduk. Mari berdoa menyambut firman Allah. Saya hantar. Ya Tuhan, inilah yang menjadi pengakuan kami, bahwa kami memiliki relasi yang rukun dengan Engkau semata-mata karena karunia, penebusan dosa yang berasal dari Allah. Dan sebagai orang-orang yang telah Engkau tebus, kami pun Engkau panggil untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Maka Tuhan, ajarlah kami untuk merendahkan diri kami, dan kami bersedia mendengarkan sapaan firman-Mu. Karena kami sadar Tuhan bahwa kami adalah makhluk-Mu yang lemah, yang terus membutuhkan pertolongan dan bimbingan dari Tuhan. Kami yakin sabda-Mu akan membimbing kami semua. Maka Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Kesaksian Injil Matius pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-13 sampai 21 akan kita dengar bersama-sama dan nanti kita renungkan dalam ibadah ini. Matius 14, ayat yang ke-13 sampai 21. Kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Beginilah yang disaksikan oleh Alkitab. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Umat Allah, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan dan yang melaksanakan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya sedang berada di salah satu sudut kota Pekalongan, di daerah yang terkenal langganan terkena banjir rob. Panjenengan bisa melihat sendiri, misalnya ada sebuah rumah di sebelah kiri saya itu yang berdiri dikelilingi oleh genangan air rob. Kawasan ini dulunya adalah tegalan, namun beberapa tahun yang lalu kemudian digenangi oleh air rob. Dan rumah itu sampai sekarang masih berpenghuni. Ketika malam ada sebuah keluarga yang tinggal di rumah itu. Dan setiap hari mereka susah payah harus keluar masuk rumah dan beraktivitas. Saudara-saudara,
Rob di Pekalongan adalah salah satu bentuk wajah keprihatinan yang dialami oleh orang-orang di kota ini. Jikalau hari ini kita menghayati firman Allah dengan tema belas kasih Allah, di saat kita manusia merasakan keprihatinan, masihkah kita meyakini bahwa Allah kita itu berbelas kasih kepada kita? Apakah Allah masih berbelas kasih jikalau kita melihat ada banyak orang yang menderita karena Rob di Pekalongan misalnya? Apakah Allah masih layak dipanggil sebagai Allah yang berbelas kasih di saat kita menyaksikan ada ribuan orang yang harus meninggal karena wabah virus corona misalnya? Apakah Allah masih kita hayati berbelas kasih di saat kita merasakan pergumulan yang berat, misalnya sakit yang berkepanjangan, misalnya keluarga yang berantakan, misalnya pekerjaan yang harus mengalami berbagai macam keterpurukan dan berbagai persoalan hidup yang lain? Rasa-rasanya Allah yang berbelas kasih terlalu mudah kita dengar dan ucapkan, namun tidak selalu mudah untuk kita hayati dan rasakan. Nah, melalui bacaan firman Tuhan hari ini, kisah tentang Yesus yang memberi makan 5.000 orang, kita akan belajar menghayati bahwa belas kasih Allah tidak hanya terjadi dan terwujud manakala kita merasakan hidup yang senantiasa dilingkupi dengan sukacita. Bahkan ketika kita merasa prihatin dan bergumul sekalipun, Allah masihlah Allah yang berbelas kasih kepada kita. Saya mengajak kita untuk menghayati 3 hal yang penting yang perlu kita refleksikan mengingat berita tentang Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Biasanya perhatian kita akan terpusat pada adegan ketika Yesus mengubah 5 roti dan 2 ikan itu menjadi ribuan roti yang cukup untuk dimakan banyak orang. Namun saya mengajak kita untuk melihat bahwa puncak dari peristiwa itu bukanlah satu-satunya adegan yang menarik. Sejak awal ada berbagai adegan yang pantas kita refleksikan dan kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, mari cermati ayat yang ke-14 sampai 16. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara-saudara, kata kunci yang pertama adalah Yesus berbelas kasih kepada umatnya. Dalam adegan tadi dijelaskan Yesus menyembuhkan banyak orang yang sakit. Namun ketika Yesus melihat ada banyak orang yang juga kelaparan, ia memerintahkan para muridnya untuk memberi mereka makan. Ayat 15 dan 16 berbunyi demikian. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Ada usul dari para murid agar orang banyak itu disuruh pergi saja, biarlah mereka membeli makanan karena sudah malam. Namun Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Yesus tidak mengambil jalan mudah menyuruh mereka pergi. Namun Yesus memilih untuk berbela rasa, berbelas kasihan kepada orang-orang yang sedang bergumul dan menderita pada waktu itu. Saudara-saudara, poin yang pertama ini adalah awal bahwa mukjizat yang terjadi, 5.000 orang mendapatkan makanan, bukan saja ketika keajaiban roti itu berubah menjadi banyak, namun diawali dari belas kasih, diawali dari sikap peduli. Maka yang pertama ini, kita belajar bahwa dalam setiap keadaan dan peristiwa, kita yakin Allah tidak mengabaikan kita, Allah tidak mengusir kita, Allah tidak meninggalkan kita, namun Allah kita adalah Allah yang peduli. Itu poin yang pertama. Saudara-saudara, yang kedua, kita akan belajar dari ayat yang ke-17. Saya bacakan.
Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Saudara-saudara, dari ayat ini kita belajar untuk tidak melihat kekurangan, tidak terfokus pada bahaya, tidak berfokus pada kesulitan, namun kita memperhatikan bahwa kita punya potensi. Tidak berfokus pada kekurangan, apa yang tidak kita miliki, tetapi berfokus pada apa yang kita miliki, sekalipun kecil. Saudara-saudara, jikalau dihitung dari jumlahnya, kuantitasnya, tentu saja 5 roti dan 2 ikan tidak akan pernah cukup memberi makan 5.000 orang lebih. Namun, Yesus mengajarkan kepada para muridnya agar potensi yang sedikit pun, 5 roti 2 ikan, dapat dimanfaatkan dengan baik, karena itu adalah bekal dan modal untuk kita bisa berkarya. Yesus dengan modal 5 roti 2 ikan bisa memberi makan ribuan orang. Saudara-saudara, seringkali manusia ketika dia bergumul karena permasalahan, dia berfokus pada apa yang tidak dimiliki. Orang itu berfokus pada beratnya masalah, pada besarnya kesulitan. Secara mental, orang-orang yang hanya berfokus pada beban hidup, kesulitan, dan keprihatinan biasanya akan semakin sulit untuk bisa bangkit. Nah, firman Allah mengajak kita untuk tidak hanya berfokus pada apa yang tidak kita miliki. Misalnya ketika ada orang yang jatuh sakit, dia menggerutu dan mengeluh karena tidak punya kesehatan. Atau orang yang secara ekonomi terpuruk, mereka akan mengeluh tidak punya uang, tidak punya harta. Atau orang yang kesepian akan mengeluh tidak punya teman. Banyak orang berfokus pada apa yang tidak dimiliki. Namun, hal itu seringkali justru membuat manusia lupa bahwa sebenarnya setiap orang punya modal, punya bekal, dan punya potensi. Seperti 5 roti dan 2 ikan, barangkali jumlahnya hanya sedikit dan kecil sekali. Namun itulah yang dihargai, diapresiasi, diterima oleh Yesus untuk memberi makan banyak sekali orang. Saudara-saudara, dari ayat ini kita belajar poin yang kedua, yaitu menghargai potensi, menghargai apa yang kita miliki. Barangkali, jikalau kita mulai melihat potensi yang ada dalam diri kita tidak lagi terpuruk, namun kita akan mulai bersyukur dan berkarya. Misalnya, bukankah kita yang masih dikaruniai kesehatan oleh Tuhan, itu juga adalah potensi, adalah kekuatan yang pantas kita hargai. Mungkin kita bukanlah orang yang kaya raya, namun bukankah kita punya harta benda meskipun sedikit? Itu pun bisa kita syukuri sebagai kepunyaan kita, berkat dari Tuhan. Atau mungkin kita kehilangan harta benda, namun bukankah kita masih punya keluarga? Dan keluarga juga adalah bekal, adalah anugerah Allah yang darinya kita bisa mendapatkan berbagai hal yang baik. Itu pun pantas kita hargai dan kita syukuri. Barangkali kita punya kenalan, kita punya sahabat, kita punya kerabat. Itulah potensi-potensi yang kita miliki. Jikalau kita berfokus tidak hanya pada kesulitan, tetapi pada apa yang kita miliki, modal sekalipun kecil, kita bisa menghadapi berbagai macam pergumulan dengan lebih berani, dengan lebih tabah. Kita akan dengan mudah menghayati bahwa Allah sungguh-sungguh berbelas kasih kepada kita, karena kita masih diberi anugerah dan karunia, sekalipun kita pandang itu sedikit dan sepele. Itu poin yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, poin yang ketiga, kita akan belajar dari ayat yang ke-19. Lalu, disuruhnya
orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Saya ulangi kalimat yang terakhir. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Saudara-saudara, meskipun kita yakin bahwa Allah kita berbelas kasih, meskipun kita yakin bahwa kita punya potensi dan kemampuan, bukan berarti kemudian kita hanya mengandalkan belas kasih Allah dan kita hanya tinggal diam. Saudara-saudara, adegan Yesus yang memberi makan 5.000 orang dalam teks Matius ini bukanlah one man show, bukanlah hanya pertunjukan satu orang yaitu Yesus. Namun, mukjizat memberi makan 5.000 orang melibatkan para murid Yesus. Yesus membagi-bagikan roti kepada para murid, dan para muridnya dilibatkan. Mereka ikut melayani, ikut berkarya, membagi-bagikan roti-roti itu kepada ribuan orang. Itu artinya kita sebagai anak-anak Allah, para murid Kristus, juga diajak untuk aktif berkarya, aktif bekerja, aktif berupaya, bukan sekadar pasif dan hanya diam saja. Meskipun kita yakin Allah kita Maha Kuasa dan Ia berbelas kasih, namun Ia juga mengajak kita menjadi orang-orang yang aktif, terus berusaha dan berupaya dengan potensi yang kita miliki, dengan berkat Tuhan. Saudara-saudara, Allah kita berbelas kasih kepada kita. Tuhan kita tidak meninggalkan. Tuhan kita peduli pada orang-orang yang berkesusahan, termasuk saya dan saudara semua. Dan kita diajari juga dalam firman Tuhan ini untuk melihat kelebihan, melihat potensi, bukan hanya berfokus pada kekurangan. Dan yang ketiga, kita diajak untuk aktif berkarya, berperan dalam karya Allah. Tidak hanya di saat kita menderita, namun juga di saat kita melihat penderitaan orang-orang di sekitar kita. Ribuan orang bisa makan dengan cukup, bahkan sisa 12 bakul, bukan semata-mata karena Kristus yang ajaib, melainkan juga karena keikhlasan dan ketulusan para murid untuk bekerja, membantu Yesus mencukupi kebutuhan banyak orang itu. Saudara-saudara, kita menjalankan kehidupan kita dilingkupi suka dan duka yang silih berganti. Barangkali kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa, namun terkadang kita terpuruk, kita terjatuh, bahkan kita hampir putus asa. Namun yakinlah bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Ia melihat setiap pergumulan, Ia ikut merasakan setiap kegundahan yang kita alami saat ini. Dan Allah kita berbelas kasihan, Ia peduli dan Ia pasti menolong kita. Maka mari melihat segala kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Melihat segala yang baik yang kita miliki, yang asalnya dari Allah. Dan mari kita terus aktif berupaya dan berkarya. Di dalam berkat Tuhan, segala jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Tuhan pasti menolong dan Tuhan pasti membimbing kita untuk menghadapi berbagai macam pergumulan hidup. Mengapa? Karena Allah kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasih kepada kita. Mari mengambil saat hening, menghayati dan merasa-rasakan firman Tuhan saat ini. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, bersama umat Allah di segala tempat dan sepanjang zaman, marilah kita mengingat kembali baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus yang persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan kembali duduk. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh dengan belas kasihan, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat yang datangnya daripadamu. Terbukti bahwa kami boleh bertahan dalam kehidupan yang dilingkupi dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami menghayati bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan semata. Maka Tuhan ajarlah kami untuk mengisi kehidupan kami dengan ungkapan syukur, karena kami Tuhan ajarkan untuk terus menghayati bahwa belas kasih-Mu tidak akan pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami setiap waktu. Meskipun kami sadar Tuhan, bahwa terkadang kehidupan kami diliputi dengan rasa takut, khawatir, ataupun pergumulan yang berat. Namun kami ingin menyerahkan kepada Allah yang menjadi sumber kekuatan bagi kehidupan kami. Kami teringat kehidupan setiap keluarga yang terus berupaya untuk menjaga kelestarian dan keharmonisan. Berikanlah kemampuan kepada kami semua ya Tuhan, sebagai seisi rumah tangga, agar menjalin relasi dengan baik, dengan penuh kasih dan saling melayani. Meskipun terkadang dalam kehidupan kami berumah tangga, ada konflik yang terjadi, kami yakin bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan. Allah akan terus memberikan kepada kami kemampuan untuk mengatasi berbagai macam persoalan dengan sebaik-baiknya. Kami ingin mendoakan orang tua kami, mereka yang sudah sepuh, yang sudah memiliki kelemahan tubuh. Kami yakin Allah menaungi dan menolong mereka dalam berbagai keterbatasan mereka. Kami teringat orang tua kami yang dengan tekun dan dengan sabar mengasuh anak-anak maupun cucu pemberian Tuhan. Engkaulah sumber kemampuan dan juga kebijakan bagi orang tua kami tersebut. Mereka juga harus mendampingi anak-anak yang bersekolah jarak jauh, pembelajaran di rumah masing-masing. Meskipun dalam keadaan yang tidak mudah, kami yakin Allah akan terus memberikan berkat dan penyertaannya. Kami pun menyerahkan anak kami, cucu kami dalam berbagai macam pergumulan dan keadaan. Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka. Namun anak-anak kami ada di dalam naungan kasih Tuhan senantiasa. Ya Tuhan, kami juga mensyukuri berkat-Mu atas persekutuan yang indah dalam kami hidup bergereja dan berpelayanan. Kami yakin, sekalipun berbagai pelayanan di gereja ini mengalami berbagai macam tantangan, khususnya karena wabah virus corona. Namun kami percaya bahwa Allah akan terus hadir, memberikan berkat dan penyertaan, agar kami tidak pernah jemu untuk melayani Allah demi kemuliaan nama-Mu saja. Ya Tuhan, kami teringat pergumulan kami di tengah pekerjaan. Dimanapun Allah menempatkan kami meyakini itulah cara Allah memelihara, menunjukkan belas kasihan kepada kami. Karena kami mohon agar Allah memberikan kepada kami kemampuan untuk bekerja dengan tekun, dengan penuh tanggung jawab, meyakini bahwa berkat-Mu tidak akan pernah berkekurangan dan terlambat dalam kehidupan kami. Salah satunya adalah melalui pekerjaan kami itu. Sekalipun dalam kami bekerja,
menghadapi berbagai macam tantangan dan hambatan. Kami yakin belas kasih-Mu akan terus menolong kami. Demikian juga Tuhan, kami teringat kehidupan kami sebagai warga masyarakat dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara di negeri yang kami kasihi ini, Indonesia. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi warga negara, warga masyarakat yang baik, yang kreatif, yang berperan di tengah masyarakat sesuai dengan talenta dan kemampuan kami. Meskipun dalam kehidupan kami bermasyarakat dan bernegara ada berbagai persoalan, kami yakin Allah tidak akan pernah meninggalkan bangsa Indonesia ini. Melalui para pemimpin kami, Engkau akan terus berkarya menunjukkan belas kasihan yang tidak pernah berakhir. Ya Tuhan, segenap pergumulan kami, segenap harapan dan cita-cita kami, juga kami serahkan kepadamu saja, dengan keyakinan bahwa kami hidup seturut dengan kehendak-Mu dan kami hidup senantiasa menerima belas kasih dari Allah. Inilah doa kami panjatkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Amin. Tibalah saatnya kita mempersembahkan apa yang telah kita persiapkan. Untuk persembahan ini, jemaat bisa dikumpulkan di gedung gereja, yaitu di tempat kotak yang sudah disediakan, ataupun bisa langsung transfer ke rekening atas nama Gereja Kristen Jawa Pekalongan. Dan untuk sebagai dasar firman, marilah kita buka dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah sambil kita mempersembahkan, kita menyanyikan dari PKJ 216 bait yang pertama dan ketiga. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita aturkan persembahan ini dalam doa. Saya hantarkan. Bapa yang di surga, terima kasih, kami ucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang maha baik. Engkau Allah yang begitu peduli kepada kami ya Tuhan. Itu terbukti sampai hari ini pun Engkau tetap curahkan berkat-Mu pada kami semuanya ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, pada hari ini kami ucap syukur dengan mempersembahkan apa yang telah kami persiapkan ya Tuhan.
baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan maupun persembahan khusus ya Tuhan. Kami menyadari persembahan ini telah tercemar oleh dosa-dosa kami Tuhan. Untuk itu kami mohon kiranya Engkau sendiri yang mensucikannya ya Tuhan. Sehingga persembahan ini dapat berguna untuk kelebaran di muka bumi ini, sehingga nama-Mu semakin ditinggikan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk yang mengelola persembahan ini Tuhan, kiranya Kau berikan kebijaksanaan, Kau berikan kejujuran, sehingga dalam pengelolaannya semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang di surga, semua doa dan permohonan ini hanya kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita kembali menyanyikan nyanyian pengutusan dari PKJ 164 bait yang ketiga. Asa walau jalanmu gelap, berteguh kepercayaan dan langkahmu bertegak. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu. Di atas juga bercahaya, mengasihi Tuhanmu. Habis hujan tampak langit, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, mengasihi Tuhanmu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita kembali melanjutkan kehidupan kita dengan penuh harapan, yakin bahwa akan ada belas kasih Allah yang menaungi kita. Kini terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini sampai selama-lamanya. Amin.